Bu Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, suka apa tidak suka, kita tidak bisa lepas atau tidak bisa menghindar bahwa Pilpres 2024 nanti akan dikendalikan oligarki. Bagaimana peluang Anies bisa menang kalau Pilpres Saya nggak percaya itu. Oh, nggak percaya? Kalau saya mengamati 2017 di Pilkada DKI. Oke. Walaupun kawan-kawan yang mungkin berasal dari ikatan misionaris politik, yang menstigma Islam bahwa itu politik identitas, intoleran, itu apalah yang mereka bilang. Tapi fakta menunjukkan bahwa gelanggang 2017 Pilkada DKI adalah mahakarya demokrasi yang sangat sejuk, sangat paling dinamis, sangat paling jujur, di mana seluruh konsolidasi kekuasaan, tangan-tangan oligarki dikalahkan oleh kesadaran kemauan rakyat. Jadi pada saat itu oligarki tidak bisa bergerak? Tidak bisa, karena saya ada di situ, saya tahu. Itu sumbangan uang untuk mobilisasi kemenangan lawan Anies itu sangat besar. Faktanya mereka akan kalah. Saya melihat ini akan lebih terjadi ledakan yang jauh lebih besar. Di Pilpres? Di Pilpres 2014. Oleh sebab itu, ancaman terhadap Anies dipandang oleh istana itu serius. Maka kan hari-hari demi hari kita melihat bagaimana kerja-kerja dari tangan kekuasaan untuk menghalangi Anies tidak boleh masuk ke gelanggang Pilpres. Termasuk bagaimana Jokowi dengan Prabowo tiba-tiba mesra, itu juga bisa ditafsirkan, dipertegas hanya demi untuk menjegal Anies. Jadi kalau ada sosok yang memang semakin kuat di rakyat, ada penjegalan, ya rakyat berkesimpulan, berarti dia kuat. Kalau nggak kuat nggak mungkin ngapain? Maka terjadilah mobilisasi survei berbayar untuk menciptakan persepsi manipulasi. Terjadilah opini-opini yang menyesatkan hubungan Islam masyarakat dengan Anies. Ini semua rekayasa semakin terbaca. Dan harus dicatat bahwa Jokowi ini sudah hampir 1 dekade. Dia bukan 5 tahun. Ini masa yang panjang yang menyiram perasaan sakit yang sangat mendalam di hati rakyat. Tentu orang yang sakit butuh obat dong, butuh madu, butuh energi. Nah, Anies ini datang sebagai satu tawaran obat yang bisa menyembuhkan kehidupan rakyat ini, punya harapan. Dan begini Pak Abraham, kalau kita dulu 98 itu agak susah menjatuhkan Soeharto ketika kita demo pada tahun 93, 95, 96, itu susah. Karena kita nggak punya satu terminologi yang bisa menyatukan kesadaran kita secara nasional. Tahun 96 akhir, baru kemudian Amin Rais dan kawan-kawan menggulirkan terminologi reformasi, itu menyatukan semua keragaman dari rasa ketidakadilan melawan rejim Soeharto. Tumbang. Pak Anies ini mendapatkan satu terminologi dari pengayaan politik, yaitu perubahan. Ini satu kata yang bisa menjelaskan maksud terhadap realitas ketidakadilan. Jadi petaninya merasa tidak adil terhubung, nelayan yang merasa tidak adil terhubung, rohaniawan, agamawan, akademisi, semua level dan rumpun masyarakat terhubung oleh satu kata, perubahan. Nah, kata perubahan ini kemudian oleh Luhut bin Sarpanjaitan kan mengatakan perubahan apa? Dia tidak suka. Nggak suka ya? Itu makin mempertegas bahwa perubahan adalah ancaman terhadap dinasti dan oligarki. Maka perubahan dia lahir sebagai kekuatan energi dari ikatan kesadaran sosial dan politik, dan dia sebagai pemandu harapan. Seperti kita lihat Obama kan, misal kata change. Itu menyatukan seluruh warna-warni. Seorang negro hitam bisa disatukan oleh satu kata. Nah, dalam konteks Rasulullah SAW ketika mendefinisikan berbagai contoh-contoh kejahatan kan juga satu kata, jahiliyah. Maka semua sangat mudah untuk memahami dengan berbagai level-levelnya, dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mereka alami atas dasar ketidakadilan. Jadi kata perubahan ini membuat hari-hari Jokowi agak kesulitan tidur, dan ketika tidur menanyakan sudah sebesar mana media-media ini memberitakan kata perubahan yang terus bersenyawa dengan kepemimpinan Pak Anies. Dia satu energi yang tadi saya bilang, dia sudah mewakili kekuatan akar kesadaran intelektual dan spiritual. Ini gabungan dalam satu kata, perubahan melawan ketidakadilan, kezaliman.
Oleh karena itu, Bung Faisal meyakini bahwa dengan visi terminologi perubahan ini menjadi magnet yang menyatukan semua orang. Pasti, kata perubahan belum dibawa ke TPS saja untuk memilih Pak Anies. Pak Luhut itu sudah ketakutan, menolak perubahan. Reaksi dari Jokowi sangat kuat. Dia berperang melawan satu kata, yaitu perubahan. Bagaimana kalau Anies dilegalkan oleh KPU masuk sebagai calon presiden? Sah. Saya tidak bisa membayangkan. Terjadi ledakan di seluruh kota-kota besar. Dan para aktivis ini kan dengan jaringannya sudah banyak berdiskusi. Kita tunggu saja. Begitu hari di mana disahkan resmi sebagai calon presiden, maka gejolak konsolidasi politik akan dibuat untuk menghadapkan rakyat melawan segelintir orang yang disebut dinasti politik dan oligarki. Dan itu tidak bisa dibendung lagi ya? Tidak bisa. Tidak bisa dibendung. Kita beri contoh tadi kan 98. Kalau yang demo kan sedikit saja itu. Ya. Bang Abraham kan terlibat. Ya. Jumlahnya tidak banyak. Tapi kata itu menghubungkan mahasiswa dengan rakyat. Jadi fenomena ini akan terjadi nanti ketika Anies resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden yang berkontestasi. Saya kan diam-diam saya mengamati juga dapur-dapur relawan. Oke. Dari basis-basis pendukung Pak Anies. Apa sih yang mereka siapkan? Saya menaruh 10 kota saja. Saya mengambil kesimpulan dari hasil kajian strategi mereka bahwa bila Pak Anies sah dijadikan oleh KPU sebagai calon, maka ledakan-ledakan konsolidasi itu terjadi. Orang di desa-desa akan sablon baju sendiri, akan naikkan bendera-bendera poster Anies, akan tempel stiker-stiker. Mobil-mobil di jalan itu akan ditempel stiker-stiker. Ini gerakan rakyat melawan praktek politik jahat. People power. Semi people power. Dengan kanal legal elektoral kan. Oke. Bung Faisal, ini menarik tadi bahwa nanti rakyat akan terpanggil ya memasang stiker, menyumbangkan dan lain. Bukankah itu pernah terjadi walaupun tidak masif ya ketika pasangan Prabowo Sandi? Enggak. Kan yang kita tangkap di media bahwa katanya ada sumbangan ke Pak Sandi. Itu tidak seperti itu ya? Kalau itu enggak. Oh, itu enggak benar ya dulu ya? Karena begini, ya, itu kalau gimana ada problem. Jadi orang yang datang mendukung Prabowo itu karena marah sama Jokowi. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Prabowo. Ah, menarik. Kenapa? Karena rakyat melihat Prabowo ini kan jangankan bicara agama, baca Quran aja nggak bisa. Ya karena itu satu kriteria. Bukankah dulu dia didukung penuh oleh kekuatan-kekuatan Islam? Itu pertanyaan yang sama pada tahun 2019 yang hampir 3 juta orang di YouTube itu nonton video saya. Saya kan menanyakan jujur. Kalau dia mengatakan dia dekat dengan kiai para habib, mohon Pak Prabowo baca Quran. Ternyata kan nggak pernah hadir, maka rakyat berkesimpulan dia tidak bisa baca Quran. Ini menimbulkan keraguan. Hubungan dia dengan umat Islam itu hubungan yang hanya saling ketemu karena satu kepentingan. Dia tidak suka mutualisme. Karena masa umat Islam tidak suka dengan praktek kekuasaan Jokowi. Ya udahlah kita dukung Prabowo. Kalau waktu itu ada calon lain, dia nggak laku. Berbeda dengan Anies. Anies ini sempurna. Dia kalau baca salawat itu kan menggetarkan. Iya kan? Artinya dia datang dari rumpun intelektual, dari kekuatan spiritual.